Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Miss Erni. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita, masuk di pembelajaran yang ketiga, yaitu membilang urutan 21, angka 21 sampai dengan angka yang ke-40. Nah anak-anak, Miss Erni ulang ini ya. Hari ini kita akan membilang urutan angka 21 sampai dengan angka 41. Anak-anak sudah belajar menghitung banyak benda dan juga sudah belajar cara membaca dan menulis lambang bilangan. Nah, bilangan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalian harus memahami bilangan dengan baik. Yuk, sekarang anak-anak akan membaca lambang bilangan di samping. Ini ada gambar seragam sepak bola ya, agak kurang jelas, tapi kita mau belajar cara membacanya lambang bilangan ini ya. Yang ini kira-kira berapa? Ini adalah lambang bilangan 21, lambang bilangan 26, 30, lambang bilangan 27, 36, lambang bilangan 24 ya anak-anak. Ini adalah contoh lambang bilangan. Nah, sekarang kita akan lebih lagi memahami bagaimana melengkapi urutan bilangan berikut. Lalu anak-anak membacanya. Coba habis lambang bilangan 21 ini ya. Setelah ini kita akan menulis lambang bilangan berapa? Ya, 22. Nah, setelah 22 ada berapa? 23. Oke, anak-anak akan melanjutkan menulisnya ya di buku modul kalian. Nah, sekarang kita akan masuk di keterampilan kinerja praktek. Jadi, anak-anak akan membilang urutan angka 21 sampai dengan 40 ya. Sekarang anak-anak akan menuliskan. Tulislah bilangan 21 sampai 40. Jadi anak-anak akan menuliskannya seperti ini, akan membuat kotak-kotaknya supaya mempermudah untuk mengerjakan soal-soal berikutnya di halaman. Di modul di halaman 32 itu anak-anak nanti akan mengerjakannya. Ya, perhatikan baik-baik. Setelah itu nomor 2, anak-anak akan melingkari bilangan 25. Ya, seperti ini. Jadi anak-anak akan melingkari. Setelah melingkarinya, anak-anak akan tahu mana sih bilangan yang setelah 25 itu yang mana dan sebelum 25 itu yang mana. Anak-anak akan tahu. Nah, yang A, kita akan belajar bilangan setelah 25. Kira-kira bilangan setelah 25 itu berapa ya? Bilangan setelah 25. Jadi ini 25. Setelah bilangan ini berapa kira-kira? Ada angka 20, 26. Jadi setelah 25 ini ada 26, ada 27, ada 28. Nah, jadi kalau setelah itu berarti dia akan maju atau dari kiri ke kanan. Tetapi kalau bilangan sebelum 25, ya ini 25. Bilangan 25 ini sebelumnya ada berapa? Jadi kita melihat ke belakang. Jadi kita akan melihat ke kiri. Ada berapa? Ada angka berapa? Ada 24, ada 23, ada 22 dan 21. Jadi bilangan sebelum 25 adalah 24. Iya, betul. Nah, sekarang kita mau lihat bilangan yang letaknya di antara 20, 25 dan 27 adalah 26. Jadi antara itu berarti di tengah-tengahnya ya. Jadi di tengah-tengah antara 25 ini sama 26 ini ada 27 ini ada 26. Jadi di antaranya, di tengah-tengahnya. Nah, anak-anak perhatikan. Jadi setelah itu anak-anak melanjutkan kinerja praktek kalian. Nah, sekarang kita akan kembali menggunakan ungkapan permintaan maaf ya. Permintaan maaf sebaiknya diucapkan dengan tulus. Ini kemarin sudah bilang bahwa ketika kita minta maaf kita harus mengucapkan dengan tulus. Nah, saat
kita mengucapkan kata maaf, gunakanlah kalimat yang santun. Jadi anak-anak kalau minta maaf bukan maaf, salah, maaf ya aku salah. Oh, tidak seperti itu. Jadi anak-anak harus menggunakan kata yang santun, kata yang lembut. Misalnya, maaf ya, saya tidak sengaja tadi menjatuhkan bukumu. Seperti itu. Nah, anak-anak, minta maaf tidak hanya dilakukan kepada kakak, adik, atau orang tua. Misalnya kita minta maaf ya cukuplah sama adikku aja, sama orang tuaku aja, sama kakakku aja, sama yang lain aku nggak mau minta maaf. Oh tidak, meminta maaf itu kalau kita melakukan kesalahan kepada siapapun juga kita harus minta maaf, bukan cuma kepada kakak, adik, orang tua kita saja. Dan kita juga harus meminta maaf kepada teman kalau kita berbuat salah. Ya, jadi misalnya tadi udah bilang, kalau kita berbuat salah, kita harus meminta maaf bukan cuma sama kakak, adik, atau orang tua, tetapi kepada teman kita juga harus minta maaf ya kalau kita salah. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar aturan bermain di rumah, sekarang kita belajar mematuhi aturan dalam permainan. Kalian tentu sering bermain bersama teman. Dalam setiap permainan tentu ada aturannya. Misalnya, ketika kalian bermain lompat tali, kalian tidak boleh menyentuh tali ketika sedang melompat. Bagi yang menyentuh tali, maka pelompat dinyatakan kalah. Jadi kalau anak-anak sedang bermain tali ini, peraturannya adalah anak-anak nggak boleh lompat tali ini. Kalau tidak boleh kena, ya tidak boleh kena tali ini. Tapi kalau kena atau menyentuhnya, anak-anak akan dinyatakan kalah. Itu adalah aturan dalam permainan. Jadi, apa sih aturan? Aturan adalah hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Itulah namanya aturan ya anak-anak ya. Nah, sekarang tugas kalian di pembelajaran 3 adalah mengerjakan kinerja praktek tadi yang sudah kita bahas 2 nomor. Anak-anak akan melanjutkan kembali mengerjakan di halaman 32. Setelah itu, anak-anak akan mengerjakan ayo berlatih di halaman 33. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati.